Ini ya, teman-teman, mohon yang mempunyai NIM 54495. 54495 ada? Kalau tidak nyaut, saya laporkan ke akademik ya. 54495, siapakah? Bisa chat saya. Tolong Mbak Koordinator untuk kelasnya. Baik, Ibu, sebentar sedang saya tanyakan. Ini Ramiza Hanan ya. Dari fakultas apa? Farmasi ya? Iya, Ibu, dari farmasi. Tadi ternyata tadi sedang galat, Ibu, jadi namanya Oh, oke. nggak Ya, muncul. ya. Karena beberapa kali namanya hilang, takutnya nanti nggak ketahuan siapa, nanti nggak terhitung juga. Oke, Mbak Rami Zahanan, ini sudah masuk ya dengan nama yang sama, dengan nama yang sesuai. Baik, terima kasih. Wah, banyak juga ya ini ya, apa namanya, pesertanya banyak sekali ya, 43. Baik, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya stop share dulu. Saya akan simpan, siapa tahu teman-teman nanti ada yang ketinggalan presensi ya, selama kita kuliah. eh untuk hari ini kita akan bicara tentang mana tadi ya? Sudah saya buka. Kalian sudah saya kirimin bahannya ya. Sudah terima bahannya semua, Kak? Sudah, Ibu, barusan sudah saya share ke grup juga, ya. Oke, kasih ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya yang ada di layar. Kita, nah, loh kok nggak muncul ya yang bawah-bawahnya? Sebentar ya. Ini, andai nggak muncul ya. Hmm. Oh, ada ini saya nggak sadar ya. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya. Nah, hari ini kita akan mencoba membedah sedikit tentang terapi infectious diseases in phase. Nah, tetapi ini nanti saya pengen teman-teman yang lebih aktif. Jadi nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti ada beberapa kelompok dapat ini. Nah, ini karena mahasiswanya cukup banyak ya, saya mungkin akan eh membagi tugas saja untuk berapa kelompok ya? Kalian totalnya berapa? 43 atau 45 ada nggak? Kalau di rekap data pesertanya seharusnya 52, Ibu, malah. Oh, 52 ya. Iya, Oke. Ibu. Oke, nanti saya mungkin akan bagi menjadi 10. Kalau 52, ya. Nanti akan saya bagi menjadi 12 kelompok. Untuk tahun ini UTS-nya take home aja ya untuk dari saya. Nanti akan saya beri tugasnya gitu ya. Insya Allah Senin saya kirim. Tolong ditagih ya Mbak. Baik, Ibu. Untuk kelompoknya berarti dari Ibu juga, ya, Bu?
Untuk kelompoknya bagusnya urut aja deh, urut presensi. Oh, baik. Heeh. Dibagi 12 berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. Seperti Iya, itu. Heeh. Nanti saya pengen ada beberapa tugas untuk 12 kelompok itu. Nanti bisa dikirim ke saya. Kita punya eloknya nggak ini? ada Ibu. Oh, ada eloknya ya. Ah, Oke, nanti kita lihat deh gimana. Ya, eh, nah untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang terapi untuk eh, ikan. Kalau saya nanti akan menjelaskan pokok-pokoknya saja, nanti saya minta teman-teman yang lebih aktif untuk mencari informasi tentang itu, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang treatment untuk ikan, kalian kalau membayangkan ikan itu ikannya ada di mana? Di laut, di tambak, di sungai, di kolam, di empang gitu ya. Kemudian di tong ya kalau teman-teman pelihara lele, jadi kita di PKM Centernya UGM di Bulak Sumur F11 itu ada beberapa tong-tong besar isinya lele. Jadi beternak lele di situ ya. Kalau sudah cukup waktunya dipanen dan digoreng kemudian dinikmati bersama-sama gitu ya. Jadi ada di tong, tapi ada juga yang di akuarium ya. Ada yang cuman mungkin di toples ya enggak. Nah, kalau kalian bicara ikan ini maka gimana nih bayangan kalian? Ikan kalian yang di akuarium, apa itu gunanya untuk digoreng atau diapakan? Ya. Atau ikan kalian yang ada di kolam ikan koi dipelihara dari berapa senti sampai sekarang sudah mungkin 50 senti lebih gitu. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk digoreng, apa untuk dinikmati, ditonton, atau kita ajak interaksi makannya dari tangan kita ya dengan eh, memberikan makan lewat tangan, nanti mereka makan seperti kita menyuapi, seperti itu. Nanti kita berinteraksi kayak gitu ya. Eh, jadi kalau kita bicara ikan di laut, gimana coba ikan-ikan di laut atau ikan yang ada di sungai atau ikan yang ada di tambak ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang medikasi ataupun treatment pada ikan itu variasinya luar biasa banyak ya. Ayah saya pernah punya kolam lebarnya lebih dari 1,5 meter, bukan kolam sih, akuarium ya, akuarium kaca diletakkan di ruang makan. Dan kita pelihara ikan arawana. Ikan arawana itu dari 10 senti sampai mungkin 60 senti panjangnya. Bertahun-tahun kita pelihara dan dia melenggak-lenggok sendirian gitu ya, ditemani ikan kecil-kecil lain gitu ya. Sambil ayah saya biasa duduk melihat sendirian. Dia berjalan kayak gitu. Kami pernah punya ikan koki, ya ikan koki mutiara yang ada jambunya, terus sisiknya tuh bulat-bulat gitu, ikannya sendiri bulat. Dan itu mungkin tentu saja akan berbeda ya dengan ikan-ikan yang ada di tambak yang kita perbanyak untuk kemudian masa tertentu panen dan dikonsumsi. Ikan arawana tadi tidak untuk dikonsumsi, demikian juga ikan koki-koki mutiara tadi. Tetapi ikan yang bandeng yang kita pelihara ditambah itu nanti untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pengobatan-pengobatan yang diberikan tentu tujuannya berbeda. Ikan arawana tadi tentu nggak akan kita konsumsi ya. Kita mau dia panjang umur sepanjang-panjangnya untuk selalu bersama kita. Di sisi lain ikan yang ada di tambak itu dipelihara untuk masa tertentu, kemudian akan dipanen dan dikonsumsi oleh kita. Oleh karena itu, obat-obat yang masuk ke ikan arawana tentu tidak masuk ke manusia atau tidak akan dikonsumsi manusia karena ikan arawana tersebut tidak dikonsumsi. Di sisi lain, ikan bandeng ya yang ada di tambak atau ikan
emas yang ada di empang kalian itu dipelihara untuk suatu saat nanti akan dipanen dan dikonsumsi oleh manusia. Maka pengobatan juga akan berbeda. Ya, nah, ketika kita melakukan pengobatan, maka tidak lepas dari diagnosa ya. Diagnosa yang tepat akan menentukan treatment yang sesuai gitu ya. Oleh karena itu, diperlukan diagnosa yang tepat sebelum kita memberikan obat ya oleh siapa yang mendiagnosa tentu yang ahli di sini ya mungkin dokter hewan mungkin ahli penyakit ikan mungkin bisa dari peternakan ya nah lalu setelah mendapatkan diagnosis tersebut mungkin disertai dengan uji-uji laboratorium dan sebagainya maka mereka akan menuliskan atau merancang obat-obat yang diperlukan, kemudian nanti akan diserahkan ya, akan dicarikan obatnya. Nah, peran farmasis veteriner di sini penting ya. Walaupun ini nanti yang saya pengen teman-teman cari ya, kita bagaimana peraturan di Indonesia. Ya, kalau di Amerika ada beberapa eh, peraturan-peraturan gitu ya, yang guidelines yang bisa dipakai untuk aquatic treatment ya. Nah, di Indonesia apa peraturannya? Itu nanti akan jadi salah satu bagian dari tugas kalian. Nah, oleh karena itu kita memerlukan diagnosis dulu yang tepat ya, tadi dari eh, kolega yang memang eh, berkemampuan untuk mendiagnosis ya. Nah, setelah itu kita juga harus memperhitungkan farmakokinetik dan farmakodinamiknya ya. Nah, ketika kita bicara satu kolam ikan atau tambak, maka atau sungai ya atau tambak yang dialiri air dari sungai tertentu atau daerah laut tertentu, maka di lingkungan sekitar itu sangat penting ya. Termasuk ketika kita saya punya kolega ya, dosen kalian juga suka sekali ikan dan dia punya satu akuarium ikan laut yang isinya tidak hanya ikan di situ, tetapi juga koral-koral yang cantik ya. Nah, kemudian dia beri tanaman-tanaman juga yang sesuai untuk air asin ya, karena air laut, karena dia punyanya kolamnya itu kolam ikan air ikan laut ya, ikan berarti airnya air asin, air laut ya. Air laut itu suhunya juga apa?